Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, wacana perpanjangan masa pensiun Panglima TNI mulai dihembuskan oleh anggota parlemen di Senayan. Jika ingin memperpanjang masa pensiun Panglima dari 58 menjadi 60 tahun, Presiden diminta segera menerbitkan Perpu atau revisi undang-undang terkait. Belum resmi dilantik, Jenderal TNI Andika Perkasa sudah diterpa angin sejuk yang membuka peluang dirinya untuk tetap menjabat sebagai Panglima TNI hingga usia 60 tahun. Pasalnya, jika nanti dilantik, Andika praktis menjadi Panglima TNI yang menjabat paling singkat, yaitu 13 bulan atau setahun lebih sebulan. Merespons wacana ini, anggota Dewan meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menerbitkan aturan baru tersebut. Sebaiknya jangan hanya Panglima saja, berarti kan itu kan hanya satu individu, hanya satu orang. Sementara kebutuhannya itu banyak, gitu ya. Dan juga mungkin bila mana ini mau ada revisi di undang-undang, bisa juga dimasukkan juga revisi di undang-undang tentang penempatan posisi personil TNI di beberapa lembaga-lembaga pemerintahan. Akan tapi bukan berarti ini menghidupkan kembali fungsi TNI, akan tapi bagaimana peran-peran TNI bisa dilibatkan misalnya di Kementerian KKP untuk melakukan pengawasan kelautan, ataupun juga di perhubungan Dirjen Udara, di mana banyak wilayah udara kita itu seringkali diterobos. Bisa menurut kacamata Presiden itu emergensi, tapi bagi DPR juga tidak emergensi. Nah, silakan aja Pak Presiden untuk mengambil kebijakan bagaimana yang terbaik. Tetapi betul-betul harus substansi dan esensial sekali, ya kan? Ya contoh misalnya persiapan pemilu dan sebagainya. Pengamat intelijen menilai jika betul akan diperpanjang, maka peluang mantan Pangkostrat untuk maju ataupun terlibat dalam Pilpres 2024 terbuka lebar. Kepala negara memiliki dua langkah jika ingin mewujudkan wacana ini, antara menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau melakukan revisi undang-undang terkait. Promosi itu akan numpuk karena periode senior yang sekarang berada di dalam posisi pemegang jabatan itu tentu akan banyak juga yang diperpanjang dan tidak mengalami mutasi untuk digantikan oleh yang lebih juniornya. Itu konsekuensinya. Andika yang lahir di Bandung 21 Desember 1964 itu kini berusia 56 tahun dan 21 Desember nanti berusia 57 tahun. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, batas usia pensiun paling tinggi TNI ialah 58 tahun untuk perwira, sedangkan untuk bintara dan tamtama ialah 53 tahun. Dengan demikian, Andika hanya akan menjabat Panglima TNI selama 408 hari atau sekitar 1 tahun 1 bulan 13 hari. Komisi 1 DPR RI mengingatkan, jika ingin melakukan revisi Undang-Undang TNI, baru bisa dilakukan tahun depan dalam Prolegnas Prioritas 2022-2023. Tim Liputan Metro TV. Iya, untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami pengamat militer Lat 45 Jakarta Andi Wijayanto. Mas Andi, ini belum dilantik tetapi sudah mulai ramai kabar peluang Panglima TNI nanti Andika Perkasa diperpanjang masa pensiunnya dari 58 ke 60. Kenapa ini bisa muncul dan seberapa besar peluangnya bisa terjadi, Mas Andi? Mungkin isu ini muncul karena masa jabatan Pak Andika akan singkat. Hanya 400-an hari akan menjadi salah seorang panglima dengan masa jabatan paling singkat. Dan kalau memang diperpanjang, maka secara legal formal harus mengubah pasal 53 Undang-Undang TNI yang membatasi masa dinas perwira sampai usia 58. Tapi kalau perpanjangannya itu untuk mengawal proses pengamanan pemilu 2024 itu tidak menjawab ya, karena Pak Andika akan pensiun Desember 2024 ya, berarti jadi misalnya kalau Pak Andika diperkirakan akan kontestasi malah nggak bisa karena masih menjabat aktif
dan perpanjangan usia pensiun ini hanya bisa dilakukan tadi revisi Undang-Undang Pemilu pasal 53 atau Presiden menerbitkan Perpu. Mas Andi, ini kan wacananya munculnya dari parlemen begitu ya. Siapa sebenarnya yang ingin Andika Perkasa itu diperpanjang jabatannya? Bacaan saya mestinya bukan dari Presiden, ya, karena atau bahkan bukan dari Mabes TNI, karena Mabes TNI menyadari betul bahwa regenerasi perwira kemudian harus dihitung ulang jika ada perpanjangan usia pensiun dari 58 sampai 60. Di organisasi TNI hari ini sudah ada program regenerasi besar, karena ada satu angkatan 88, yang jumlah perwiranya itu 2 kali lipat dari angkatan sebelumnya. Jadi lebih banyak dari angkatan 87, lebih banyak dari angkatan 89, dan seterusnya kan ada 88A dan 88B. Ini saja sudah memunculkan problem regenerasi yang cukup rumit di organisasi TNI. Kecuali kalau nanti perubahannya itu sesuai dengan dulu yang dilakukan di Undang-Undang TNI di pasal 71, ada proses transisinya. Waktu itu proses transisinya yang sudah usia 54 tidak hanya bisa sampai usia 56, yang usia 53 sampai 57, yang usia 52 baru boleh sampai pensiun usia 58. Kalau transisi ini dilakukan, Pak Andika tidak dapat proses peralihan transisi tersebut. Ya, artinya akan tidak sederhana begitu ya impact-nya jika ini benar-benar dilakukan, Mas Andi ya? Tidak sederhana, bahkan untuk regenerasi kepemimpinan TNI akan punya konsekuensi yang lebih rumit, terutama tadi karena ada satu angkatan 88 yang jumlahnya 500-an, ya biasanya cuma 200-an, ini jumlahnya 500-an. Ada kompensasi, ada konsekuensi yang harus dilakukan karena tidak sederhana dengan kompleksitas permasalahan tadi. Mas Andi, saya ingat perbincangan kita kira-kira 1-2 bulan lalu. Mana kira-kira strategi yang akan diambil oleh Presiden untuk menentukan Panglima baru? Terutama konteksnya adalah untuk penuntasan pandemi COVID-19 dan menjaga stabilitas keamanan jelang 2024. Anda waktu itu mengatakan kemungkinan Angkatan Darat sekarang, tetapi kemudian selesai sebentar, lanjut matra yang lain, kemudian di 2024 kembali ke Angkatan Darat. Ini bagaimana dinamikanya? Mana sebenarnya yang lebih pas, yang lebih pantas? Dari awal memang proses regenerasi kepemimpinan TNI, terutama untuk posisi Panglima TNI itu tidak ideal. Ya, karena 3 kepala staf yang ada itu pensiunnya tidak ada yang melampaui pemilu 2024. Sehingga kalau dihitung kerangka waktu politik, baik Pak Andika, Pak Yudo maupun Pak Fajar itu tidak ideal untuk regenerasi. Kalau sekarang ditunjuk adalah Pak Andika, maka Presiden dalam posisi normal akan punya 2 Panglima TNI sampai sampai Oktober 2024. Dan pertanyaannya, mestinya Panglima TNI pengganti Pak Andika itu idealnya pensiunnya sudah melampaui pemilu 2024. Lagi-lagi tidak bisa ke Pak Yudo, tidak bisa ke Pak Fajar. Jadi harus ada proses pergantian kepemimpinan kepala staf antara sekarang sampai nanti Pak Andika pensiun di Desember 2022. Baik. Kita akan nantikan bagaimana dinamikanya. Kita nantikan dulu Panglima yang baru ini dilantik oleh Presiden. Terima kasih Mas Andi Wijayanto sudah bergabung bersama kami.